Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi 'azimi mahabbata wa ma'rifataka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima ma ba'd. Hadratul mukarramun, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Agung yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pada malam hari ini dengan kudrat iradat Allah kita masih bisa melaksanakan sholat isya berjamaah yang insya Allah akan disambung dengan sholat sunnah taraweh yang bersama-sama kita mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan semuanya mengantarkan kita pada ketakwaan di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam hari ini berkait dengan harapan semua penduduk negeri agar negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang sangat diharapkan dalam Al-Quran sebagaimana digambarkan dalam surat Saba ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wa shimalin. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh bagi kamu, bagi kaum Saba ada tanda-tanda kebesaran Allah, kebesaran Tuhannya di tempat kediaman mereka, yaitu ada 2 buah kebun di sebelah kanan dan kirinya. Mereka makan oleh rizki yang ada di tempat itu. Kemudian bersyukurlah kepada Tuhan yang menciptakan negeri itu. Dan negeri itu adalah negeri yang nyaman dan Allah Maha mengampuni penduduk negerinya. Tugas baldatun thayyibah wa rabbun ghafur ini ada tugas 2 kekuatan besar antara umaro dan ulama. Umaro memberikan tatanan wilayah, mengatur wilayah, memfasilitasi fasilitas-fasilitas umum, itu thayyibah. Thayyibah itu ada sesuatu yang bisa dirasakan secara fisikal, secara empirikal, secara kasat mata. Keindahan taman, lorong-lorong, saluran air dan semuanya adalah thayyibah. Bagaimana thayyib itu adalah berkaitan dengan fisik ya. Maka tugas pemerintah adalah mengatur penduduk negeri dengan kebijakan-kebijakannya adalah untuk bagaimana merawat lingkungan kehidupan manusia menjadi yang layak ya. Kemudian Rabbun Ghafur, tugas pemerintah akan membebankan tidak semua tentang keagamaan itu dipegang oleh pemerintah, tetapi disalurkan lewat tenaga berikutnya adalah para alim ulama. Alim ulama itu adalah bagaimana menciptakan penduduk negerinya agar Rabbun Ghafur, Tuhan mengampuni, meridhoi terhadap penduduk negeri. Maka tugas ulama adalah mengajak seluruh penduduk negeri, khususnya orang-orang beriman yang muslim, adalah mengajak mencari ridha Allah dengan memperbanyak ibadah, menanamkan etika moral, akhlak, sopan santun, keadaban, kemudian kesadaran rohani. Ini adalah tugas ulama. Maka antara tugas ulama dan umaro ini harus beriringan, saling melengkapi. Karena mengatur umat itu perlu juga dengan kesadaran keagamaan. Karena agama kita, negara Indonesia adalah negara beragama. Maka sangat tepatlah pandang padar kita menerapkan agama sebagai ruh dari cara kita bernegara dan berbangsa. Kalau tidak ada agama, tentu bangsa kita ini porak-poranda karena ideologi politik yang bergulat antara nasionalis, sosialis, ya, komunis, bahkan Islam fundamentalis. Akan terjadi pergulatan yang sangat rumit
itulah politik dan akan menimbulkan ketegangan-ketegangan mudah dipecah belah. Tetapi keagamaan yang ada di Indonesia ini adalah keagamaan ruhaniyah yang sifatnya ahlus sunnah wal jamaah, mengedepankan kebersamaan. Maka Indonesia ini, tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini karena dasar-dasar keagamaan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Bukan pola-pola keagamaan yang kaku dan keras seperti ada dalam sejarah kelompok-kelompok yang pernah melahirkan ideologi Islam dengan cara yang kaku dan keras. Itulah kelompok Khawarij fundamentalis. Tetapi Islam di Indonesia ini dengan kesadaran ulama-ulama yang sangat lembut, karena masuknya Islam ke Indonesia ini adalah dasar-dasar sudah dengan kelembutan dakwahnya. Para wali songo diturunkan pada ulama-ulama di pesantren, itu adalah cara-cara kelembutan dalam beragama. Maka Indonesia ini insya Allah menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur karena keseimbangan pemerintahan dan keulamaannya. Nah, masjid sebagai sentral keagamaan, sebagaimana Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah itu adalah dengan didirikannya Madinatul Munawwarah dengan adanya masjid Madinah Al-Munawwarah. Di situ dikumpulkan berbagai suku. Dari sistem qabilah menjadi ummah, disatukan. Dulu Rasulullah yang mengatur tata negara, yang mengatur juga tentang agama. Jadi Rasulullah itu ya negarawan, ia sebagai Rasul, ya sebagai tokoh keagamaan. Tetapi karena tugas kerasulan ini hanya dimiliki Rasulullah, maka ketika turun kepada khalifah-khalifah berikutnya, tugas keulamaan ini mulai dibagi. Setelah beres Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, setelah itu dipimpin oleh dinasti Amawiyah, maka dinasti Amawiyah merasakan perlu adanya ulama yang mendampingi. Karena mengatur negara saja semakin luas, semakin penduduknya banyak, tidak tertangani. Maka disitulah perlu pendamping ulama. Para mufti-mufti yang ada di sekitar khalifah-khalifah adalah memberi nasihat keagamaan dan memberikan kebijakan-kebijakan negara. Hingga hari ini di Indonesia polanya seperti itu. Antara umaro dan ulama harus berdekatan. Selama dua kelompok ini, dua manusia, ulama dan umaro ini baik, maka rakyat akan baik. Sebaliknya, kalau terjadi permusuhan antara ulama dan umaro, yang jadi korban adalah masyarakat. Tidak terurus, masyarakat menjadi figur yang cari yang mana. Ini adalah malapetaka. Maka ulama itu adalah shadiqul umaro, mendampingi mitra pemerintahan. Begitu pula pemerintahannya, kalau tidak mau didampingi ulama, dia akan kacau. Makanya qiwamud dunya bi arba'atin, tegaknya dunia itu ada 4. Bi ilmil ulama, wa bi adil umara, wa bi sahawatil agniya, wa bi du'ail fuqara. Dunia ini akan tertib Rabbun Ghafur, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, apabila 4 pilar di dalam sebuah negara ini terkolaborasi. Ilmunya ulama, ilmu ulama betul-betul dipakai dan betul-betul tersosialisasi di masyarakat. Biadil umaro, dan adilnya pemerintahan. Keadilan ini adalah milik pemerintahan yang harus tugas utama adalah menegakkan keadilan. Wa bisahawatil agniya, kedermawanan para pengusaha-pengusaha besar. Orang-orang yang sukses dalam bidang materi itu berbagi. Tidak monopoli, tetapi harus berbagi. Ini akan menjadi kekuatan. Yang terakhir adalah pilar negara tenang itu, baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, rakyatnya betul-betul mendoakan semua. Jadi rakyatnya tidak mudah dihasut. Kalau terjadi provokasi, ini juga malapetaka. Kalau rakyat mudah diprovokasi, berarti di situ ada ketimpangan, ketidakadilan. Makanya benih-benih komunisme, benih-benih fundamentalisme itu akibat ketidakadilan. Itu mudah sekali provokasi dan terjadilah kericuhan-kericuhan. Naudzubillah. Tetapi
Ketika ulama dan umaronya berdampingan, saling mengisi, rakyat menjadi tenang, tentram. Begitu pula para pengusaha-pengusaha besar itu berbagi, mereka memberikan CSR, membagi-bagi keuntungan, tidak hanya monopoli tetapi berbagi terhadap masyarakat sekitarnya. Berbagi kepada yayasan-yayasan pendidikan, yayasan-yayasan fakir, anak yatim. Abu Hurairah bahwa qiwamud dunya bi arba'atin, tegaknya dunia ini oleh 4 pilar: ilmunya ulama, keadilan pemerintah, kedermawanan orang-orang kaya, kemudian restu dari doanya orang-orang fuqara, rakyat jelata. Ini adalah pilar yang harus terjaga keseimbangannya. Kalau tidak seimbang, ini tidak lagi menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Maka idealnya negara ini itulah ulama dan umara. Kalau dua ini, makhluk ini tidak baik, maka rakyatnya akan tidak baik. Makanya tanggung jawabnya lebih besar di dalam hisabnya jadi ulama dan umara ini. Oleh karena itulah tugas mereka kita doakan mudah-mudahan bisa mengayomi umat semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.